Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rizky Mustikasari, Sarjana Ekonomi, Magister Economic Development, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan terkait tata cara uji regresi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilham Fatona dengan NIM 2333320, Prodi Ekonomi Bangunan semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tata cara uji model regresi pada mata kuliah ekonometri guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, di sini saya memilih soal nomor 1. Nah, di mana terdapat X itu sebagai variabel jam belajar dan Y itu sebagai variabel nilai olimpiade matematika. Jadi, model regresi yang tepat untuk memilih penelitian tersebut yaitu menggunakan uji regresi polinomial, karena hubungan antar variabel X dan Y tidak bersifat linear, di mana nilai Y meningkat ketika X bertambah, tetapi laju peningkatannya tidak tetap dan cenderung melambat pada nilai X yang lebih besar. Oleh sebab itu, regresi polinomial lebih tepat digunakan karena mampu menggambarkan pola hubungan yang berbentuk kurva. Sebagai hasil pemodelan jadi lebih akurat dibandingkan regresi linear sederhana. Nah, untuk melihat apakah antar variabel X dan Y itu berbentuk garis lurus atau tidak, maka kita akan membuat kurva, yaitu dengan menggunakan Excel. Nah, ini sudah disediakan datanya seperti ini. Untuk membuat kurvanya, yaitu ini bisa diblok. Nah, kemudian klik insert, kemudian pilih yang chart, kemudian yang scatter. Nah, ini untuk yang linear. Kemudian ini bisa diklik kanan dan add red line. Ini udah ada seperti ini. Kemudian untuk memunculkan persamaannya bisa diklik display equation dan display R square. Nah, ini udah ada persamaannya seperti ini. Nah, karena ini itu bentuknya masih tersebar dan tidak membentuk garis lurus, maka kita perlu melihat kurva secara kuadratik. Caranya itu masih sama, blok datanya, kemudian klik insert, kemudian pilih yang chart, kemudian yang scatter. Nah, jika udah, ini diklik kanan, kemudian add red line. Nah, karena ini sifatnya kuadratik, jadi kita pilih yang polinomial. Dan untuk yang order ini, biarkan angka 2 karena kuadratik. Nah, untuk memunculkan persamaan, yaitu caranya masih sama seperti tadi, yaitu klik yang display equation dan display R square. Ini udah muncul persamaannya seperti ini. Nah, ini kurvanya, gambarnya, grafiknya agak melengkung ke bawah, tetapi untuk melihat lebih jelasnya lagi, kita lakukan uji menggunakan kubik. Untuk membuat kurvanya, itu caranya masih sama, yaitu blok tabel ini, kemudian insert, kemudian chart, kemudian scatter. Ini saya taruh di samping. Jika sudah seperti ini diklik kanan dan add red line. Nah, karena ini untuk melihat secara kubik, jadi kita pilih klik polinomial, dan untuk yang nilai order ini diganti 3 karena bentuknya kubik. Kemudian untuk memunculkan persamaannya, yaitu klik display equation dan display R square. Nah, ini udah muncul persamaannya seperti ini. Nah, ini bentuk kurvanya agak melengkung seperti huruf S, seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada
file ini. Ini untuk yang uji linear, ini untuk yang uji kuadratik, dan ini untuk yang uji kubik. Agar lebih jelasnya lagi, kita akan uji menggunakan EViews. Yaitu yang pertama, buka EViews terlebih dahulu, kemudian pilih file, kemudian klik new file, new, dan log file. Nah, karena data itu berbentuk cross section, maka pilih yang unstructured. Nah, observasi ini banyak data, karena banyak data tadi ada 28, kemudian tulis 28 dan klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menginput data dari Excel ke EViews. Caranya yaitu quick, kemudian empty group. Jika sudah seperti ini tampilannya, kita akan copy dulu data dari Excel, kemudian dipaste ke EViews. Jika sudah seperti ini, kita bisa close. Nah, ini udah bisa dilanjut untuk membuat regresi, karena ini udah checklist semua, nggak ada tanda simbol pada bagian ini. Nah, untuk caranya yaitu quick, kemudian estimate equation, yaitu masukkan persamaan Y spasi C spasi X, kemudian klik OK. Nah, hasilnya yaitu seperti ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada file Excel berikut ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian untuk menginterpretasikan, kita perlu melihat dari nilai koefisien konstanta, X, dan R square. Untuk interpretasinya sendiri, di mana persamaannya yaitu Y sama dengan 47,472 ditambah 2,89X. Artinya, jika nilai X ini sama dengan 0, maka nilai Y itu sebesar 47,472. Artinya terdapat peningkatan pada variabel nilai Olimpiade Matematika. Nah, untuk nilai koefisien X itu sebesar 2,189. Artinya, jika variabel X atau variabel jam belajar itu naik 1 jam, maka akan meningkatkan variabel Y, yaitu nilai Olimpiade Matematika. Selain itu juga bisa dilihat pada nilai R square. Diketahui nilai R square ini sebesar 0,6973. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 69,73% variasi pada variabel Y itu mampu dijelaskan oleh variabel X dalam model regresi tersebut. Dan sisanya yaitu sebesar 30,26% itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi tersebut. Nah, untuk mencari R square ini caranya yaitu 100% dikurangi dengan besarnya R square ini, nanti ketemu sisanya. Nah, selanjutnya kita akan uji kuadratik menggunakan EViews. Untuk itu ini bisa di-close terlebih dahulu. Nah, untuk menambahkan variabel X kuadrat, kita perlu klik quick, kemudian generate series, kemudian inputkan X2 sama dengan X copy 2, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul variabel X kuadrat. Kita akan melakukan uji, caranya yaitu masih sama seperti tadi, yaitu quick, kemudian estimate equation. Kemudian untuk persamaannya Y spasi C spasi X spasi X2, kemudian klik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada file Excel berikut ini. Ini untuk hasil yang uji kuadratik. Untuk ambil kesimpulannya itu masih sama, dilihat pada nilai koefisien konstanta X, X kuadrat, serta nilai R square. Nah, untuk interpretasinya sendiri yaitu persamaan Y sama dengan 30,191 ditambah 5,651 X dikurangi 0,7
115x kuadrat. Artinya jika nilai x dan x kuadrat ini sama dengan 0, maka nilainya sebesar 30,191. Artinya terdapat peningkatan pada variabel nilai Olimpiade Matematika. Dan apabila nilai koefisien x ini sebesar 5,651, artinya jika variabel x atau variabel jam belajar itu naik 1 jam, maka akan meningkatkan variabel y, yaitu variabel nilai Olimpiade Matematika. Nah, dan jika nilai koefisien x kuadrat ini sama dengan min 0,118, artinya jika variabel x kuadrat atau variabel jam belajar itu naik 1 jam, maka akan menurunkan variabel y, yaitu variabel nilai Olimpiade Matematika. Selain itu juga bisa dilihat pada nilai R-square. Diketahui nilai R-square ini sebesar 0,8345, artinya sebesar 83,45%. Variasi pada variabel y itu mampu dijelaskan oleh variabel x dan x kuadrat, dan sisanya sebesar 16,55% itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi tersebut. Nah, selanjutnya untuk uji kubik dengan menggunakan EVIUS, caranya yaitu ini bisa di close dulu. Kita perlu menambah variabel pada tampilan ini, berarti week, kemudian generate series, kemudian inputkan x3 sama dengan x hottopi 3, kemudian klik OK. Nah, jika sudah menjadi seperti ini, kita akan melanjutkan uji persamaannya, yaitu caranya masih sama, week, kemudian pilih yang estimate equation, kemudian masukkan persamaannya, yaitu y spasi c spasi x spasi x2 dan spasi x3, kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel Excel berikut ini. Nah, ini untuk hasil uji yang kubik itu seperti ini. Cara ambil kesimpulannya juga sama, yaitu dilihat dari koefisien konstanta x, x kuadrat, dan juga x kubik serta r square. Untuk interpretasinya sendiri yaitu diketahui persamaannya sama dengan 16,496 ditambah 11,020 x dikurangi 0,567 x kuadrat ditambah 0,009 x kubik. Artinya jika nilai x kuadrat dan x kubik itu sama dengan 0, maka nilainya y-nya itu sebesar 16,496. Artinya terdapat peningkatan pada variabel nilai Olimpiade Matematika. Dan apabila nilai koefisien x itu sebesar 11,020, artinya variabel x atau variabel jam belajar naik 1 jam, maka akan meningkatkan variabel y, yaitu variabel nilai Olimpiade Matematika. Dan apabila nilai koefisien untuk x kuadrat itu nilainya sebesar min 0,567, artinya jika variabel x kuadrat atau variabel jam belajar itu naik 1 jam, maka akan menurunkan variabel y, yaitu variabel nilai Olimpiade Matematika. Dan apabila nilai koefisien x kubiknya itu sama dengan 0,009, artinya jika variabel x kubik atau variabel jam belajar naik 1 jam, maka akan menurunkan variabel y, yaitu variabel nilai Olimpiade Matematika. Selain itu, kita juga bisa melihat dari nilai R-square ini. Nah, didapat nilai R-square-nya itu sebesar 89,07%. Itu artinya dapat dijelaskan oleh variabel x, x kuadrat, dan x kubik dalam model regresi, dan sisanya sebesar 10,93% itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.